Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memberikan kuliah tentang suhu dan kalor serta termodinamika. Jadi untuk suhu ini, untuk pengukuran suhu ini kita punya 3 jenis skala suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Suhu Celsius ini memiliki skala 0 sampai 100 derajat Celcius dan Reaumur dari 0 sampai 80 derajat Reaumur, kemudian Fahrenheit itu antara 32 sampai 212 Fahrenheit. Kemudian Kelvin 273 sampai 373. Sehingga kalau dibuat perbandingan antara Celsius dibanding Reaumur, dibanding Fahrenheit, dibanding Kelvin, maka perbandingannya sama dengan 5 dibanding 4, dibanding 9, dibanding 5. Cara menyelesaikan kalau kita merubah dari Celsius ke Reaumur, yaitu caranya kita menggunakan perbandingan, yaitu dengan rumus. Jadi koefisien yang ditanyakan itu taruh di atas, dan yang diketahui taruh di bawah. Jadi misalkan Celsius ke Reaumur, berarti yang ditanyakan adalah Reaumur, maka koefisien Reaumur 4, ya kita bandingkan dengan koefisien yang diketahui Celsius, kalikan suhunya, nilai suhunya. Ya, sehingga rumusnya T derajat Celcius sama dengan 4/5 kali T, ini satuannya Reaumur. Ya, karena di masyarakat kita kadang-kadang kita menggunakan Celsius, kemudian kita menemui juga Fahrenheit, kita juga kadang Kelvin. Kalau ditanya untuk standar internasionalnya itu Kelvin. Ya, tapi sering kita menggunakan Celsius. Mereka juga sering ada yang menggunakan Fahrenheit. Sekarang kalau kita Celsius ke Fahrenheit, Anda perhatikan tadi untuk dari suhu Celsius dirubah ke Fahrenheit, maka koefisien yang ditanyakan adalah 9 dibagi yang diketahui 5, tetapi karena skala Fahrenheit itu tadi dimulai dari 32, maka kita tambah 32 ya Fahrenheit. Ya, jadi kalau dibalik berarti 5 dibagi 9 T dikurangi 32. Ya, kalau dibalik. Kalau kita menggunakan dari Celsius ke Kelvin, jadi karena selisihnya itu selisihnya sama ya 100 derajat Celcius skalanya, tetapi kita memulai untuk Kelvin adalah 273, maka T derajat Celcius ke Kelvin kita tinggal tambahi 273 derajat Kelvin. Kemudian untuk kalor, jadi kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang terjadi karena beda suhu. Ya. Dengan perumusan Q sama dengan massa zat kali kalor jenis zat dan kali beda suhu.
Jadi kalau beda suhunya kita menggunakan derajat Celcius, ya kita kalor jenisnya kita pilih yang menggunakan Joule per kilogram derajat Celcius. Kalau delta T-nya menggunakan derajat Kelvin, kita pilih kalor jenisnya yang menggunakan Joule kilogram derajat Kelvin. Jadi Anda dalam ujian akhir semester nanti, Anda berhati-hati di kalor jenis setnya. Ya, jadi kalornya misalkan menggunakan kalor per gram derajat Celcius, berarti masanya menggunakan gram. Ya, delta T-nya derajat Celcius, satuannya kalori. Misalkan Anda pilih kalor jenis zat yang menggunakan kalori. Jadi yang ini ya, saya perbesar. Nah, ini ada yang menggunakan kilokalori, ya, ada menggunakan itu ya, ada kilokalori per kilogram. Ini kalor lebur ya. Ini ada kalor penguapan, kalau satunya berarti yang ini ya. Sebentar. Ini misalkan air ya, kalor jenis air, kalau kita menggunakan satuan kalori per gram derajat Celcius adalah nilainya 1. Tetapi kalau kita menggunakan Joule kilogram Kelvin, kita menggunakan 4.200. Ya, misalkan S ya, nilai kalornya 0,595, tetapi kalau menggunakan Joule per kilogram Kelvin menggunakan 2.500. Jadi hati-hati di sini ya, misalkan tembaga 0,093 tapi satuannya ini kalori per gram derajat Celcius. Tetapi kalau menggunakan satuan Joule per kilogram derajat Kelvin menggunakan nilai 390. Ya, itu dalam menentukan kalor jenis zatnya. Q sama dengan M kali L. M adalah massa zat, bisa gram, bisa kilogram. L kalor laten. Demikian juga kalor latennya ya. Jadi kalor latennya itu bisa tadi menggunakan, jadi kalor laten L-nya, oh di sini juga disebutkan ya, di sini cukup baik ini ya. Kalor laten tadi sudah saya beritahukan ya. Jadi kalor laten berarti rumus satuannya adalah bisa kalori atau kilokalori per gram ya, ini karena Q dibagi M, jadi kalori per kilogram bisa Joule per kilogram tadi ya, yang ini ya. Jadi bisa kilokalori kilogram, bisa kilokalori kilogram ya. Jadi Anda melihat keadaan satuannya. Jadi karena akibat satuannya Anda mengerjakan soalnya bisa salah hasil perhitungannya. Ya, jadi kalau satuannya salah, terus tentu nilainya dikurangi. Kemudian kapasitas kalor. Ini nanti kapasitas kalor ini ada kapasitas kalor pada volume tetap dan pada tekanan tetap. Jadi nanti C-nya ada CP dan CV. Jadi delta Q jadi perubahan kalor dibagi perubahan suhunya. Perubahan suhunya juga bisa derajat Celcius, bisa berubah derajat Kelvin. Ya, jadi kapasitas kalornya satuannya kalori per derajat Celcius. Ya, karena delta T-nya adalah beda suhu. Kemudian satunya ini P sama dengan Q dibagi T, ada yang menulis dQ per dt, ada juga yang menulis Q dot ya, Q titik ya, Q di atasnya ada titik. Nah, itu sebetulnya laju panas, tapi untuk pengingat, jadi karena kita telah belajar daya energi daya ya, daya mekanik, jadi bisa kita terjemahkan bahwa laju panas itu merupakan daya.
Ya, karena satuannya adalah kalau Q-nya adalah joule dan T-nya adalah waktu satuannya detik. Kalau berupa kalori ya nggak bisa jadikan watt ya, tapi harus kalori jadikan joule dulu. Jadi kapan kita menggunakan rumus ini kalor laten, yaitu manakala kalau terjadi beda suhunya 0 ya. Jadi proses perubahan suhunya tetap, nanti dalam proses termodinamika kita sebut isotermik. Ya, jadi kalau suhunya tetap kita menggunakan rumus Q sama dengan M kali L ya, kita perbesar. Ya, jadi kalau terjadi perubahan suhu, tadi sesuai definisi bahwa kalor adalah salah satu bentuk energi yang terjadi karena beda suhu. Ya, kita menggunakan rumus Q sama dengan M kali C, C-nya tapi ini kalor jenis zat ya, delta T-nya beda suhu. Kalau misalkan ini S, jadi S misalkan dari min 10 derajat Celcius ke 0 derajat S ke 0 derajat air. Nah, ini kan tidak terjadi perubahan suhu ya. Demikian juga air ya, air setelah misalkan diuapkan maka dari 100 derajat Celcius air menjadi 100 derajat Celcius uap. Kalor latennya kalor laten penguapan. Nah, di sini kalor laten peleburan karena dari 0 derajat es ke 0 derajat air, sedangkan di sini dari air 100 derajat Celcius ke 100 derajat uap, maka digunakan kalor laten penguapan. Ya, kalau masih terjadi perubahan suhu di sini setelah 100 derajat Celcius misalkan menjadi 104 atau 106 ya, maka ini menggunakan rumus ini Q sama dengan M kali C delta T. Hanya C-nya adalah kalor zat tetapi untuk uap air. Ya, kalau di sini keluar kalor jenis masih air ya. Kalau di es kalor jenis zat untuk es. Ini pada termodinamika sebetulnya kalau istilah termodinamika itu termo itu panas itu ya, dinamika. Jadi dinamika panas. Jadi kita gabungkan namanya termodinamika. Jadi dalam termodinamika ini ada 4 proses yang terdiri dari proses isobarik adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap. Kedua, proses isokorik, proses yang berlangsung pada volume tetap. Ketiga, proses isotermis, proses yang berlangsung pada suhu tetap. Keempat, proses adiabatik, proses yang berlangsung pada keadaan tidak ada kalor yang masuk dan yang keluar atau tidak ada perpindahan kalor. Ini contoh daripada proses adiabatik yaitu dinding termos yang mengupayakan tidak ada kalor yang keluar. Ya, tadi ada persamaan bahwa P sama dengan Q dibagi T ya, T-nya waktu, jadi hanya berlangsung pada waktu tertentu gitu ya. Jadi dengan berjalannya waktu maka jadi panas yang tersimpan ini semakin berkurang. Dan termodinamika juga mengenal suatu siklus. Jadi siklus yang ideal itu kita sebut siklus Carnot. Di mana siklus Carnot itu terdiri dari ini proses isotermik. Ya, ada 2 proses isotermik dari A dan B.
sehingga ada kalor yang masuk Q1. Kemudian pada proses isotermik yang kedua pada suhu T2 terjadi kalor yang keluar Q2, sehingga kerja yang diberikan itu sama dengan W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Siklus Carnot ini adalah siklus termodinamika ideal, jadi diterapkannya itu jadi namanya ideal berarti sulit untuk diterapkan gitu ya. Jadi kalau mau diterapkan maka harus ada suatu perubahan. Ya, misalkan di sini kita gunakan ke siklus Otto atau mesin Otto, jadi mesin motor bakar gitu ya. Maka siklusnya ini yang tadi di sini apa? Ini CD berarti ada proses apa? Isotermal ya. CD ini isokorik dengan volume tetap ya. Jadi nanti bedanya dengan adiabatik apa? Jadi adiabatik itu lebih curam ya. Jadi kalau nanti kita tunjukkan dengan suatu persamaan ya antara isotermal. Kalau isotermal itu lebih landai. Jadi nanti bisa saya tunjukkan di sini. Ini yang adiabatik ya. Jadi adiabatik ini ya siklus pada untuk mesin diesel. Ini untuk mesin Otto dulu ya. Ini CD. Sedangkan CB itu adalah proses isokorik. DA adalah isokorik. Jadi pada proses isokorik maka perumusan W sama dengan V volume tetap, maka perubahan tekanannya ini dari C ke B ya. Ini saya tulis ya B-nya. C ke ini ya dari C ke B, sedangkan pada ini tekanan tetapnya nggak ada ya, adanya volume tetap ini pada W yang di sini. Jadi ini nggak dipakai ya, ini volume tetap apa ya, ini isokorik ya, tapi tekanannya berubah. Jadi untuk P pada tekanan tetap tidak ada di sini. Kita hapus. Kemudian yang ini adalah apa tadi yang kita katakan kapasitas kalor pada volume tetap ya, tadi di sini tadi. Nah, ini ya, C sama dengan delta Q per delta T. Ya, Q1 CV pada volume tetap, Q2 juga pada volume tetap. Ya, rumusnya ini TC suhu pada titik C. Kalau C ke D itu isotermis ya. D ke A juga isotermis. Jadi TC dikurangi TB, sedangkan yang keluarnya CV kali TA dikurangi TD. Ya. Maka W-nya adalah Q1 dikurangi Q2 tadi rumus tadi. Nah, ini ya. Jadi kita gunakan perumusan nah ini ya. Kemudian kita mengenal juga istilah efisiensi mesin ya. Jadi W dibagi Q1, W-nya Q1 kurangi Q2, maka dibagi Q1 sama dengan 1 dikurangi Q2 dibagi Q1. Ya, ini efisiensi mesinnya.
disebut siklus Otto. Anda perhatikan gambarnya. Kemudian pada siklus mesin diesel, ini terjadi pada tekanan tetap di sini. Ada tekanan tetap dan ada volume tetap. Ya, tekanan tetap tadi disebut isobarik, memiliki rumus W sama dengan P VB dikurangi VA. Ya, ini rumusnya W sama dengan P dalam kurung VB dikurangi VA. Kemudian pada proses isokorik, maka volume tetap, maka rumusnya W sama dengan V, ini tekanannya ya yang berubah, jadi PC dikurangi PC yang besar ya, ini PC dikurangi PD, ya PC kurangi PD. Q1, jadi Q1 berlangsung ini pada tekanan tetap, dan Q2 berlangsung pada volume tetap isobarik. Ya, maka kita tulis tadi W-nya Q1 kurang Q2, di mana Q1-nya karena pada volume tetap, jadi CV ya TA dikurangi TB. Ini TA besar mana ini suhunya? Ya ini kalau besar suhunya B ya TB ya ini ya. Ini kalau volumenya besar, ini berarti TB ya. Kalau ini di adiabatik ini ya, proses adiabatik kan tidak ada perubahan kalor ya, suhunya ini ternyata lebih besar daripada adiabatik di posisi A ke D, ya maka TB dikurangi TA. Kemudian pada proses ini CD pada tekanan tetap, pada volume tetap, yang volume tetap ini ya, saya kebalik. Ini kebalik saya. Ini yang pada volume tetap. Nah, ini kebalik. Ini volume tetap di sini. Ini volume tetap ya. Jadi kebalik ini. Kita saya ganti ini Q2. Tadi apa? C dikurangi D. C. Nah, gitu ya. Sedangkan ini pada tekanan tetap yang di sini. Ini Q1. Ya, jadi ini berlangsung pada tekanan tetap. Q1-nya adalah CB T salah. TB dikurangi TA ya. TB ya, ini TB dikurangi TA ya. Ini CB berarti kapasitas kalor pada tekanan tetap, yang di Q2 kapasitas kalor pada volume tetap. Ya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kita lanjutkan ya. Jadi pernah kita membahas masalah energi dan daya, bahwa energi juga diperoleh dari suatu gerak F kali S.
S adalah perpindahan, biasanya ini digunakan untuk gerakan piston gitu ya. Bisa juga diperoleh karena gerak kita gunakan persamaan setengah M V2 kuadrat, V-nya adalah kecepatan. Jadi maka energi kinetik adalah energi yang terjadi karena gerak benda, sedangkan delta EP adalah energi yang terjadi karena beda posisi. Ini H2 adalah kedudukan, beda ketinggian H2 dikurangnya 1. Ini massa zat, G-nya gravitasi bumi. Kemudian ada energi yang terjadi karena tadi gabungan antara energi kinetik dan energi potensial, itu disebut energi mekanik. Kemudian tadi energi yang terjadi pada tekanan tetap dengan perubahan volume, jadi W sama dengan P kali delta V. Ya, tadi juga bahwa energi terjadi bisa karena volume tetap dan tekanan yang berubah. Hukum satu termodinamika. Ini juga sebetulnya hukum kekalahan energi, hanya kita membahas bahwa delta G adalah perubahan kalor sama dengan energi dalam ditambah energi luar. Energi luarnya ini tadi bisa terjadi pada tekanan tetap, bisa terjadi pada volume tetap, ya. Tadi sudah diuraikan. Kemudian kalau kita menggunakan persamaan gas ideal, ya, dengan persamaan P kali V, N-nya adalah jumlah mol, R-nya adalah konstanta gas universal, T-nya adalah suhu mutlak. Nah, ini suhu mutlaknya ini kita menggunakan satuan derajat Kelvin, ya. Sehingga kalau kita nggak berubah. Aduh. Ntar ini ada. Aku mau besar sendiri, sebentar. Ini terlalu besar. Ya, jadi P itu tekanan gas pada satuan Pascal. P volume gas. Nah, ini volume gas. Bentar, kok ini berubah sendiri. N jumlah mol. Jadi mol itu, definisi mol adalah yang sudah pernah disebutkan ya pada waktu kita bahas masalah pengukuran besaran fisika, yaitu besaran dan satuan. Mol itu merupakan sistem internasional. Jadi definisinya itu adalah massa dibagi massa molekul relatif atau massa atom relatif, ya, daripada suatu gas yang tersusun. Jadi kalau gasnya tunggal ya berarti kita massa atom relatif, ya, tapi kita tidak mungkin ya jadi berupa molekul, ya, gas itu jadi misalkan gas oksigen atau gas hidrogen itu berupa H2, sehingga definisi mol adalah massa dibagi massa molekul relatif. Tekanan umum gas 9,81, Anda perhatikan di situ Joule
mol Kelvin. Jadi kalau berupa derajat Celcius nilainya berubah gitu ya. Tidak 8,31. Jadi kalau joule-nya berupa kalori juga 831-nya berubah. Jadi ada faktor konversinya. T suhu mutlak tadi sudah disebutkan adalah satuannya derajat Kelvin. Jadi apabila suhu tetap itu proses isotermik, maka konstanta N R kali T, T-nya menjadi konstan gitu ya. Maka kita tulis P kali V sama dengan tetap. Ya, jadi rumusnya bisa ditulis P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Ini contoh grafik hubungan tekanan dengan volume pada proses isotermal ditunjukkan dalam grafik ya, gambar Anda perhatikan di situ. Ini bisa diperbesar nggak? Oh bisa. Tapi berubah. Ya udah gitu aja ya. Jadi Anda perhatikan di sini untuk proses isotermik, jadi jadi agak landai itu dibandingkan dengan adiabatik itu ya, curam. Jadi kalau menggunakan integral, Anda perhatikan ini ya, jadi integral, maka kalau kita integralkan di mana P-nya adalah N kali R kali T bagi volume, di sini kita substitusikan. Nah, kemudian kita integralkan dari V1 dari perubahan volumenya, jadi perubahan volumenya, maka didapat kerja yang dilakukan pada proses isotermal adalah rumusnya sama dengan N jumlah mol kali konstanta gas universal kali suhu, ya karena isotermal suhunya tetap, ln ya, logaritma natural V2 dibagi V1. Nah, ini pada yang di bawah ini pada tekanan tetap ya. Pada tekanan tetap tidak mengikuti grafik yang ini ya, tidak ya. Ini grafiknya beda lagi, ini bukan grafik ini. Jadi grafik ini adalah grafik yang ini. Jadi kalau tadi disebutkan proses termodinamika kita menggunakan kalimat ya, pernyataan, maka kita apabila menggunakan suatu perumusan yang dikatakan isotermal, kita tulis T adalah konstan, maka perumusannya adalah PV sama dengan konstanta. Sehingga dalam mengerjakan soal kita menggunakan perumusan atau persamaan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Pada proses termodinamika isobarik, P sama dengan tetap, maka perumusannya V dibagi T tetap. Nah, ini ya. Jadi rumusnya ditulis V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. Isokorik volume tetap ya adalah P dibagi T tetap. Penyelesaian dalam perhitungan menjadi P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. Ya, adiabatik Q1 sama dengan Q2 ya, karena tidak ada terjadi perubahan kalor. Jadi kalau Q1 sama dengan Q2 ya, kalau kita tadi perhatikan dari persamaan ini, ya maka delta Q-nya 0 ya. Jadi Q1 sama dengan Q2, maka delta Q-nya 0, sehingga delta U sama dengan min delta W ya. Jadi energi dalamnya sama dengan harganya minus dengan kerja dari luarnya ya, delta W-nya. Oke, sampai di sini barangkali ada pertanyaan.
Monggo, barangkali ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Betul, tidak ada. Kalau tidak ada ya kita sudahi pertemuan perkuliahan ini. Ya, belum dipelajari ya tadi. Jadi kemungkinan tadi satu babnya ada 2 soal, maksudnya ada satu soal ke PAB gitu ya, ada pertanyaan AB. Jadi materi yang akan diujikan itu ada 5 bab. Pertama kerja dan energi dan daya ya, kerja, energi dan daya. Yang kedua adalah getaran dan gelombang, gerak harmonik ya, yang kedua. Yang ketiga adalah fluida. Kemudian yang keempat tadi kalor ya, suhu dan kalor. Kelima adalah termodinamika ya, jadi sekitar ada 5 atau kemungkinan 4 tapi ABC ya. Kemudian ada 5 ya, dijadikan 5 ya. Jadi tapi ada AB-nya ya, jadi AB-nya. Jadi kalau setiap soal itu 20%, Anda perhatikan sebelum ujian, yaitu satuan-satuannya tadi yang membingungkan. Jadi yang menjatuhkan nilai itu satuannya ya. Jadi kalau satuannya salah, maka proses perhitungannya akan salah. Sehingga nilainya akan jatuh menjadi sebetulnya 56 ya, atau 60. Ya, tapi saya tambahi ya menjadi 70. Ya. Tapi kalau kebangetan sekali satuannya salah, ya prosesnya salah, ya. Jadi dalam membahas itu berurut, jadi data misalkan diketahui itu datanya ditulis beserta satuannya secara betul. Ya, yang kedua perumusannya, ya persamaannya ditulis. Kalau tidak ditulis, Anda berarti terkurangi, ya. Anda menjawab dasarnya apa? Tidak ada rumusnya, berarti seharusnya kan nilainya 40 gitu ya. Ya, karena rumusnya nggak ada, langsung ada hitungan, ya, kemudian satuannya betul, ya kadang-kadang saya tulis 40, kalau satunya salah, kalau satuannya betul saya tulis 60 gitu. Ya, jadi perlu diingat sekali kemarin yang nilainya rendah itu karena apa? Cara menjawabnya rumusnya tidak ditulis gitu ya. Sehingga cara berpikirnya non ilmiah lah ya. Anda kita menjawab berdasarkan ilmiah. Artinya ilmiah artinya memiliki dasar ilmu sehingga rumus atau persamaan yang digunakan ditulis. Ya. Terus kemudian yang menjadi ukuran lagi yaitu satuannya harus benar. Jadi di samping angkanya harus benar, juga satuannya benar. Jadi kesalahan satuan bisa karena ada beberapa soal bisa dikurangi sampai 20 gitu ya. Jadi yang nilainya kemarin ada 80, kemungkinan adalah ada beberapa satuan yang tidak ditulis. Ya, betul, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian saja. Tidak ada? Tidak Oke, ada, saya Pak. cukupkan. Silakan kameranya dinyalakan, ini saya rekam untuk pengingat kamu, jadi materi yang kurang, jadi supaya Anda bisa, nanti kalau Anda dibuka di YouTube untuk mengingat kembali materi fisika yang akan diujikan, ya, jadi di subscribe ya nanti untuk kalau sudah masuk ke YouTube. Mungkin masih ada yang mau ditampilkan wajahnya kamu di YouTube nanti. Ya, barangkali ada pertanyaan, monggo. Saya sih malu. Sudah bisa semua? Ya, kalau ada nanti minggu depan masih ada lagi ya kita istilahnya review ya. Materinya sudah habis, ini sampai termodinamika saja. Nanti kalau diberi kesempatan untuk ada kuliah lagi minggu depan, ya berarti kita mereview dari 4 bab
lima bab, ingat-ingat ya, kerja, energi dan daya, gerak harmonik, fluida, kalor, dan termodinamika. Ya, sampai di sini saja perkuliahannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.